Dan ingat, ada yang mengatakan bahwa iblis itu adalah abul jin, bapaknya jin, sebagaimana Adam abul bashar, bapaknya manusia. Dan ini sebagaimana disebutkan dalam tafsir At-Tabari dari Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, Hasan Al-Basri dan yang lainnya mengatakan bahwa iblis itu adalah abul jin, bapaknya jin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun tugas iblis, karena dia sudah bersumpah akan menyesatkan Bani Adam, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala sampai mengatakan bagaimana iblis itu mengatur strategi untuk menggoda manusia itu sampai membuat 6 marhalah, 6 cara, mulai daripada yang paling tinggi sampai kepada yang paling rendah. Yang pertama, membuat manusia kufur atau manusia menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak bisa, maka yang kedua, manusia dibuat menyelisih sunnah Nabi SAW supaya terjerembab kepada perbuatan yang diada-adakan dalam agama. Bahasa hadis disebut bid'ah. Kemudian yang ketiga, kalau tidak bisa digoda seperti itu, maka dia akan membuat strategi selain bagaimana manusia itu terjerumus kepada dosa besar. Kalau tidak bisa juga, maka masuk pada marhalah yang keempat, maka manusia akan dijerembabkan ke dalam dosa kecil. Kalau tidak bisa juga, maka masuk pada marhalah yang kelima, disibukkan dengan perkara-perkara mubah, sehingga dilupakan dari ibadah karena sibuk melakukan perkara-perkara mubah. Kemudian yang terakhir, kalau tidak bisa juga disibukkan dengan perkara-perkara mubah, maka akan disibukkan melaksanakan yang tidak afdol dan meninggalkan yang afdol. Begitulah khutuwati syaitan, langkah-langkah setan. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan nasihat kepada kita agar jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Allah berfirman, alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah sudah kukatakan kepada kalian wahai anak Adam, jangan menyembah syaitan karena syaitan itu musuh kalian yang nyata. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk menjadikan syaitan-syaitan itu, iblis-iblis itu teman kita. Wa man yattakhidhi syaitan waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Barang siapa yang mengambil syaitan sebagai temannya dari selain Allah, maka dia telah melakukan kerugian dengan kerugian yang nyata. Syaitan itu hanya menjanjikan dan angan-angan kosong, dan tidaklah janji-janji mereka kecuali dusta belaka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu strategi syaitan itu adalah di pagi hari, maka syaitan selalu menancapkan singgasananya. Jadi pagi hari, pagi-pagi buta itu syaitan akan menancapkan singgasananya di tengah lautan. Lah, dan itu diisyaratkan dalam sebuah hadis Nabi SAW. Terdapat dalam Sahih Muslim dari Nabi SAW, dia bersabda, inna iblisa yada'u arsyahu alal ma. Sesungguhnya iblis setiap pagi itu meletakkan singgasananya di atas lautan, supaya dia ingin seolah-olah menandingi arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu arsy Allah Subhanahu wa ta'ala, singgasana Allah Subhanahu wa ta'ala itu berada di atas air kan. Tapi tentu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bersemayam di atas arsy, tidak, dia di atas ketinggian ya, karena kalau diartikan bersemayam itu artinya seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala duduk di atas arsy, tidak.
Allah itu jauh daripada makhluknya, dia di atas aras lagi. Lah karena Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan arasnya di atas air, maka iblis pun ingin membuat singgasananya di atas lautan, di atas air, seolah-olah kononnya ini ingin menyamai Allah subhanahu wa ta'ala ketika meletakkan arasnya di atas air. Begitulah sombongnya iblis. Thumma yab'atsu saraya, kemudian mulailah dia mengutus prajurit-prajuritnya, tentara-tentaranya untuk menggoda anak Adam. Fa'adnahum minhu manzilatan a'dhamu fitnatan, maka yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah yang paling besar fitnahnya. Yaji'u ahaduhum, setelah kemudian iblis di pagi hari mengatur strategisnya, kemudian memerintahkan para tentaranya untuk menggoda anak Adam dimanapun berada. Setelah kemudian satu hari mereka menggoda anak Adam, maka kemudian mereka pun mulai pulang dan melaporkan hasil apa yang mereka lakukan terhadap manusia. Yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kadza wa kadza. Wa iblis, aku sudah melakukan ini dan itu, sehingga orang itu berdusta, orang itu tidak salat, orang itu berghibah, orang itu minum khamar, orang itu berzina, orang itu, dan begitu seterusnya melakukan kezaliman. Tapi iblis mengatakan, ma sana'ta syai'a, kau belum berbuat apa-apa. Tsumma yaji'u ahaduhum, kemudian ada lagi pasukan iblis yang lainnya yang datang melaporkan dan mengatakan, ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa baina imratihi. Lapor iblis, aku sudah berhasil mencerai-beraikan rumah tangga si fulan dan si alan, sampai sekarang mereka bercerai. Maka iblis langsung tegak berdiri dengan bangganya dan mengatakan, anta, kaulah yang benar, kaulah prajuritku. Kemudian diambilnya piala yang ada di atas kepalanya, kemudian diletakkan di anak buah yang berhasil mencerai-beraikan rumah tangga ini. Lihat kenapa iblis bangga kalau ada orang bercerai. Karena perceraian itu banyak korbannya. Suami jadi korban, istri jadi korban, anak-anak jadi korban, keluarga jadi korban, semua jadi korban. Maka iblis pun bahagia, dipeluknya orang tentaranya yang berhasil mencerai-beraikan suami istri dan mengatakan, anta, engkolah. Kemudian dia melepaskan piala di atas kepalanya dan diletakkan di atas kepala jin yang berhasil mencerai-beraikan suami istri itu.